SMI sengsarakan rakyat, sudah saatnya Indonesia punya Menkeu yang tidak bermazhab neoliberal. Di saat ini, dalam situasi krisis, di tengah pandemi virus corona baru atau COVID-19, Indonesia perlu Menteri Keuangan yang tidak bermazhab neoliberal. Begitu pandangan mantan Sekjen Prodem, Satyo Purwanto, terkait kebijakan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani menangani krisis di saat pandemi COVID-19. Bagi pengikut ulama neoliberalisme seperti Sri Mulyani, nalurinya akan memfokuskan secara berlebihan pada penghematan dan sumber pendapatan ketika paceklik hanya melalui utang dan jualan SUN atas Satyo Sabtu 20 Juni. Dalam melakukan pembiayaan negara, SMI selaku menerapkan teori dengan mengejar setoran pajak, haramkan subsidi, pengetatan keuangan, dan yang menjadi komponen terpentingnya adalah dari utang. Satyo menjabarkan, sejak awal tahun hingga akhir Mei 2020, pemerintah telah menarik utang baru sebesar 360,7 triliun rupiah, dan pada tahun ini pemerintah menargetkan pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran sebesar 1.006,4 triliun rupiah. Belum lagi, kata Satyo, alasan SMI yang mengatakan akibat pandemi COVID-19, defisit APBN tahun 2020 yang melebar ke 6,34% terhadap produk domestik bruto atau PDB akan menjadi beban pemerintah selama 10 tahun ke depan. Mungkin perlu dilarat pernyataan SMI, lebih tepatnya yang akan menanggung adalah rakyat Indonesia, dan terberat akan dirasakan oleh rakyat menengah dan miskin, sebab biaya hidup yang harus dibayarkan akan bertambah mahal dari hari ke hari, kecamnya. SMI dalam postingan melalui media sosial menyampaikan, dalam menyikapi pelebaran defisit APBN 2020 sebesar 6,34% terhadap PDB yang diprediksi menjadi beban pemerintah hingga 10 tahun, dan dia memperkirakan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional diprediksi akan memakan biaya hampir 1.000 triliun rupiah. Program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional diperkirakan akan memakan biaya 905,10 triliun rupiah, kata Sri Mulyani.